Halo semuanya, kenalin aku Fiona. Di sini aku mau sharing gimana cara bikin kurva straight line. Nah, ini adalah contoh kurvanya ya. Ada di sumbu X itu ada strain dan di sumbu Y itu ada stress. Nah, sebelum kita bisa menentukan gitu ya titik-titik yang ada di sini, kita harus punya dulu gitu data strain sama stressnya. Oke, di sini kita dapat nih data mentahnya ya, karena di sini belum ada data stress lainnya. Jadi kita harus olah dulu datanya biar kita dapat stress range, strength sama stressnya. Oke, untuk rumus strength sendiri itu adalah delta L dibagi dengan L atau delta L ya, dalam bentuk sentimeter atau mau milimeter juga, terus dibagi dengan spesimen lain dalam bentuk milimeter atau sentimeter. Jadi kalau misalkan delta L nya dalam bentuk milimeter, berarti spesimen lainnya juga harus dalam bentuk milimeter biar nanti dicoret gitu, maksudnya hilang gitu si satuannya. Nah, kalau misalkan delta L nya sentimeter, berarti spesimen lainnya juga sama harus sentimeter. Oke, di sini kita dapat data delta L itu dalam bentuk milimeter dan spesimen lainnya itu milimeter juga kan, 175 mm. Cuma mungkin kenapa gitu? Aku nggak langsung bagi aja gitu di sini, karena ditakutkan, karena aku kebiasaan gitu kalau misalkan ada satuan yang nggak sesuai standar internasional gitu, emang biasanya langsung aku konversi gitu, jarang aku langsung hitung walaupun aku udah tahu itu bakal hilang gitu, karena takutnya pas perhitungan yang aku olah kedepannya gitu itu bakal pengaruh gitu, nggak dikonversi itu, karena kadang aku lupa gitu, kayak kadang lupa si rumusnya itu apa gitu. Jadi lebih baik aku ubah aja gitu standar internasional, jadi lebih aman sih, aku ubah aja gitu ke standar internasional. Jadi aku ubah dulu ya di sini data L dari milimeternya jadi sentimeter. Berarti milimeter ke sentimeter tuh cuma dibagi sama 10 ya. Ini dibagi 10. Aku tinggal drag aja. Oke. Yang ini juga spesimen ini berarti 175 dibagi sama 10 cm. Oke. Berarti udah dapat nih dalam bentuk sentimeter dua-duanya. Kita tinggal langsung dapat strainnya itu sama dengan delta L nya dibagi dengan spesimen lain. Nah, karena kita tahu ya delta L itu data yang banyaknya itu delta L nya, dan kita hanya membagi sama satu data dari spesimen lain. Jadi untuk perumusan di Excel nya itu kita harus mengunci yang spesimen lain ini atau yang C3 ini. Itu tuh caranya kita tinggal klik aja ini F4. Nah, nanti bakal aku bahas juga ada simbol dolar kayak gini, ini menandakan kalau dia tuh dikunci gitu kok. Nah, jadi kalau misalkan udah dikunci gitu, kita enak gitu, dragnya nggak akan error. Jadi cuma berubah si data delta L nya saja, bukan spesimen lain. Spesimen tetap ya. Oke, kita dapat nih strainnya. Apa sih satuan strain gitu? Nah, ya di sini gitu kita dapat delta L nya itu dalam bentuk sentimeter dan spesimennya sentimeter kan. Seperti yang aku sebutin tadi gitu, kalau strain ini tuh tidak memiliki satuan, karena delta L nya sentimeter nih dibagi sama spesimen ini sentimeter, berarti bisa coret kan, coret berarti strain itu tidak memiliki satuan atau bisa disebut gitu tidak berdimensi. Oke, kita udah dapet nih data strainnya. Oke, selanjutnya kita harus cari stress. Kan itu udah dapet ya sumbu X nya, berarti kita harus dapat juga data stressnya. Oke, di sini rumusnya adalah stress sama dengan
gaya dibagi dengan luas penampangnya. Kalau di sini stresnya itu dalam bentuk Pascal, berarti gayanya itu harus dalam bentuk Newton dan luas penampangnya itu dalam bentuk meter persegi atau meter kuadrat. Oke, di sini kita ada ya gayanya atau luasnya itu dalam kilonewton, berarti nanti kita harus ubah gitu dalam kilonewton menjadi newton. Nah, untuk luas penampangnya sendiri, sebentar. Oke, luas penampangnya sendiri kita belum dapatkan datanya berapa. Ya, cara mencari luas penampang itu caranya sama ini rumusnya ya. Itu luas penampang itu sama dengan pi d kuadrat per 4. Kenapa pakai diameter ya? Kenapa pakai diameter? Karena yang kita punya data spesimennya itu dalam bentuk diameter, bukan bentuk jari-jari kan. Jadi makanya kita pakai rumus luas penampang dalam bentuk diameter. Oke, jadi itu rumusnya adalah pi d kuadrat bagi 4. Berarti kita tinggal langsung aja di sini ya, 3 pakai dalam kurung dulu, 3,14 dikali dengan D-nya itu ini kan diameter dari 8 terus pangkat 2 dibagi sama 4 kan. Oke, tepat nih. Ini satuannya milimeter pangkat 2. Nah, seperti yang kita tahu gitu, di sini satuannya itu harus dalam bentuk meter persegi. Oke, berarti kita harus konversi dong dari milimeter ke meter. Biasanya milimeter itu ke meter itu adalah dikali 10 pangkat min 3 atau dibagi 1000 gitu. Nah, karena ini milimeter persegi, berarti kita konversinya juga dari milimeter persegi ke meter persegi kan. Hanya kita tinggal dikali 2 aja pangkatnya gitu. Jadi 10 pangkat min 6 ya, dikali 10 pangkatnya atau dibagi 10 pangkat 6. Di sini aku tinggal klik aja ini, dikali 10 pangkat min 6. Oke, nah kita dapat ya ini data luas penampangnya. Oke, itu udah dapat nih data luas penampang. Berarti kita tinggal konversi aja ini dari loadnya ya, buat gayanya itu dari kilonewton ke newton. Watt dalam newton. Ini tinggal karena kilo ke newton, kilonya hilang kan, berarti kalau konversian kilo itu tinggal dikali sama 10 pangkat 3 atau 1000 kali 10 dikali 1000 kali 1000. Oke, nah kita udah dapat ya gaya dalam bentuk newton dan luas penampang dalam meter persegi. Berarti kita bisa langsung aja tentuin stres di Pascal ya, satuannya ini dibagi dengan ini, sama kayak tadi ya, kayak nentuin strike. Di sini juga data yang berubahnya itu hanya loadnya saja kan, sedangkan untuk luas penampangnya itu tetap gitu. Jadi berarti kita harus kunci juga kan, tinggal klik F4 lagi, klik enter, langsung nanti kita drag aja di sini, klik 2 ya, klik 2 kali. Oke, kalau sebetulnya gitu stres dalam bentuk Pascal ini udah bener ya, udah sesuai dengan perumusan kita gitu. Pas penurunan rumus juga tadi udah pakai rumus juga udah dapat juga. Cuma kalau dilihat di sini ya, datanya tuh dari 0 ke 88 ini ratusan ya, ini 886 sekian. Terlalu apa ya, nanti si grafiknya ini sedang dari strain tuh kecil-kecil kan, 0,00 ini kecil gitu, tapi dari stresnya itu bakal jauh banget gitu, bakal ke atas banget karena ini ratusan. Nanti juga dalam
sebenarnya bisa-bisa aja, cuma kayak nanti dari sumbu Y-nya tuh nggak pas dari 0 gitu. Maksudnya ini mulai dari 0 tapi kejauhan nanti sih grafiknya gitu, untuk lambung tinggi. Nah, maka dari itu gitu, dari perumusan ini aku konversi aja gitu, dari stresnya dari Pascal ke megapascal, karena emang apa ya, terlalu mega. Setelah aku cari tahu juga gitu, di kayak sama material juga kebanyakan emang pakai satuan megapascal gitu, karena katanya bisa lebih mempermudah gitu dalam penentuan nanti modulus yang. Makanya aku di sini ubah gitu satuan dari stresnya dari pascal ke megapascal. Tinggal kalau konversinya tuh tinggal stres dalam pascal dikali 10 pangkat min 6 pangkat min 6. Nah, enak ya kalau datanya tuh, kalau dilihat nih dibandingin kalau 0 ke 800 sekian, sini 151 juta ya, ini 100 ya, kayak terlalu jauh gitu nanti sumbunya. Kalau misalkan pakai stress megapascal gitu, nanti datanya nggak akan melambung tinggi gitu, jadi sesuai gitu sama strain yang ada di sini. Jadi kita udah dapat ya data strain sama stressnya. Kalau kita plotkan, kita coba plotkan di sini ya. Kita pakai scatter. Oke, pakai scatter. Select data, add data. Ini namanya stress strain. Oke, sumbu X-nya itu tadi apa? Strain ya? Sumbu X itu strain, ini sumbunya stress. Ini strain. Nah, ini ada sedikit trik ya untuk ke bawah biar cepatnya, karena ini kan datanya ratusan ya. Tinggal klik ctrl, shift down ya, klik mana bawah aja, udah cepat. Ini langsung klik yang ini di sini saja. Ini tuh kan stress dalam bentuk pascal. Ini klik juga ctrl, shift down. Oke, kita batasin dulu. Oke, kita tunggu dulu. Oke, nah dapat. Oke, untuk kurva SS-nya, stress strain-nya itu seperti ini ya. Oke, mungkin selanjutnya kita bakal pindah gitu dari Excel ke Origin untuk pengolahan data lebih detailnya lagi ya. Oke, terima kasih.